Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bisa. Buat apa benci yang nggak bisa apa-apa deh. Justru Islam itu dikasihani, kok dibenci. Kurang kerjaan apa? Kalian kan pembenci Islam, sudah kelihatan. Apa yang nggak dibenci? Ayo. Ya kan? Jelasin yang dibenci apa? Jelas. Dari Ayo. tadi saya simak tuh dari tadi nyari-nyari kekurangan, nyari-nyari kesalahan, apalah. Emang Ya, kurang kan, semua, gitu. bro. Emang kurang semua gimana? Emang kurang semua, bacain doang. Hah? Emang kurang semua, cuman bacain doang. Apa yang kurang? Apa yang kurang, bro? Semua. Masa semua? Makanya tinggal bacain. Ya, karena kurang semua gitu aja sih. Enggak, gua di sini cuma mau ngingetin aja, janganlah terlalu benci kalian terhadap Islam. Gua kasih tahu. Jangan kayak gitu, Bang. Waktu dia bilang kalian ngapain cari-cari kekurangan Islam? Berarti Islam memang kekurangan ya? Enggak, kalian yang cari. Kamu mengakui Islam kurang. Enggak, di sini gua cuma mau ngingetin. Astagfirullah. Lu di sini Mencari-cari memancing kemarahan kekurangan. umat Islam. Berarti ada kekurangan Hati-hati. dong. Gua kasih tahu aja, hati-hati nanti timbul perpecahan. Lah, Ya, emang sejak gua kapan kasih tahu. bersatu? Jangan sampai kayak gitu. Memang Enggak. Lu saya ngerti tanya. lu ngerti dasar Pancasila nggak? Gua tanya. Hah? Nggak usah lu bikin rum-rum kayak begini. Gua ngasih tahu. Ini yang ada. sebelum ada room gini 212 itu udah pada demo. Emang lu katanya itu ngapain? Bukan masalah itu. Sekarang udah nggak ada. Ngomong tuh jangan kagak pakai data, bro. Nanti bakal terjadi perpecahan. Emang sejak kapan Islam sama Kristen kalau bersatu? Enggak, bukan masalah bersatu. Sejak kapan ya kalau memang pisah ya memang udah pisah. Kita Emang kapan lu bareng sama gue? Sebelum ada room kayak begini, itu memang kalau mendirikan Nggak. gereja emang dipersulit. Emang lu kagak tahu? Hah? minimal menghargai Sebelum masalah. ada room kayak gini, orang Kristen di Aceh sana udah dipaksa pakai kerudung. Mana ada nggak? Mana ada? Di sini ngomong pakai data, bukan pakai congor kayak lo. Udah lu turun aja lo, ngaku lu turunan nabi. Lu turunan tanah. Lu turunan nabi. Kagak ada lu. Turunan mak lu. Banyak gaya. Saya memperingatkan. Emang lu Allah ngasih peringatan? Udah ada yang bertindak sebagai Allah ya Faslap ya? Ngasih peringatan. Setahu gua di Quran itu yang ngasih peringatan tuh Allah lu, bukan lu. Iya. Sampai lu mau bilang lu jadi Allah sekarang. Iyalah dek. Cari-cari kekurangan. Berarti ada dong kekurangannya. Yang di bawah tuh. Bojak ranggang katanya. Apaan artinya? Kodok tergangkang. Lu masih nyuci? Kan nyuci di mana di kali. Lu ngomong aja kagak sopan, sambil ngair lu di sini gitu loh. Gue kasih kesempatan, gue orangnya suka gitu Faslam, ngasih kesempatan itu. Ya, tapi nggak buat mantan gue, nggak kasih gue. Beberapa kali gue kasih kesempatan lu balik. Walaupun kau mengiba di hadapanku, tolong Agatha jangan berpisah dariku. Maaf, tiada maaf bagimu. Maaf ya, kita sudah tidak seiman. Wow. Iya, nih nutup aurat tuh begini. Tuh, kalau menurut diem lu belas migat. Itu kurang ajar nih ya. Tolong lu take down video YouTube lu yang menyebutkan nama itu, please. Jangan. Naikin Faslap siapa menurut lu? Kira-kira yang berbau-bau es. Lah, di akun ini gue gak bisa naikin orang.
Kenapa? Kata siapa? Kagak Lu bisa. moderator botol. Kagak bisa ini. Kalau nggak bisa gue screenshot deh. Nih, gua screenshot juga nih. Lu bisa memblokir, membisukan, mengelola tamu, sematkan komentar. Gue screenshot ya, gue kirim WA ya. Lu lihat di sini, lu buka dulu di sininya. Lu buka dulu. Iya udah, Buka dulu. Coba buka, pasti ada. Udah. Lu nggak ngerti fitur baru nih. Nih juga kagak nih. Mana tuh? Nah, live together lu buka. Nah, lu lihat di situ kelola tamu ada 21. Oke, gue screenshot ya. Gue kirim WA ya. Paslat Nora. Siapa nih yang mau kita naikin? Itu gimana? Error sementara. Gue harus relock, Mas. Lu dari kemarin kali. Ya kadang gitu. Ya, itu derita lo, makanya HP jangan mahal-mahal. Mana Bu? Halo, Oin. Di basement. Oh, udah di basement dulu sana. Lu lagi di basement, lu ngapain minta naik? Nih, kita naikkan ya Putri Papi. Papi Culu. Enggak, dia tuh bisa, cuman dianya aja tuh nggak ngerti dia caranya. Astajim, asu naik katanya. Halo Putri. Halo, Samelkong. Shalom. Shalom. Islam Kristen Kak. Sejak bayi Kristen. Ya, ada yang mau ditanya Kak? Silakan. Mau tanya Kak, itu Boleh. tentang apa? Puasa itu yang dipantang itu sebenarnya yang gimana Kak? Yang puasa orang Kristen. Puasa apa nih? Puasa ada banyak macamnya ya. Puasa Yang catur 40 dasa, hari. puasa prapaskah. Oke, kalau 40 hari. puasa 40 hari yang prapaskah. Iya. Kalau puasa prapaskah itu memang kita tidak makan daging, tidak makan susu, tidak makan turunannya juga gitu. Jadi kita itu hanya makan sayur-sayuran dan biji-bijian saja. Semua tidak Tapi dimakan. Nasi boleh ya Kak? Boleh itu. Yang tidak boleh itu daging dan turunannya itu tidak boleh. Yang hewan itu tidak boleh. Itu selama puasa. Nah, hari Minggu, nah itu baru boleh makan ikan. Gitu. Oh gitu. Ya, Iya. Terima kasih Kakak. sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Udah Kak. Aduh. Ya, Tuhan memberkati. Enak-enak kok nggak diboleh. Namanya puasa. Berusaha menahan diri. Lu puasa nahan lapar tapi lidah kagak ditahan. Kerjanya menghujat mulu. Berisik mulu. Nahan lapar tapi kagak nahan berisik ya pas lap ya. Ngapain begonohan? Lagi puasa rese, lagi ibadah rese, rese aja kerjanya. Orang tuh lagi puasa-puasa, tenang-tenang tidur, lo berisik di sini ngeganggu orang dagang, ngeganggu orang tidur. Halo. Halo Wan atau atau Tri. Mau nanya dong, Kak. Boleh. Si Yesus umur 13 tahun kemana ya? Katanya menghilang. Kata siapa menghilang? Lu dapet gosip dari tukang beca ya? Iya, katanya menghilang loh. Iya, itu kan gosip dari tukang beca. Di Terus datang Alkitab lagi aja umur dia ada di Bait 30. Allah. Iya, dia ada di dalam Lukas jelas dikatakan dia berada di Bait Allah dan bersama-sama dengan ibunya tiap tahun merayakan Paskah. Kok bisa hilang? Makanya saya bilang jangan dengerin tukang beca gosip. Kalau lu dengerin tukang beca gosip ya gitulah lu. Terus kenapa Tuhan itu harus cowok, nggak cewek? Lah memang yang diciptakan sama Tuhan itu manusia Ya, itu katanya- laki-laki kan? Katanya sih itu apa? Tuhannya cowok.
Ya, kemanusiaannya itu sebagai imam. Yang namanya imam itu nggak pernah perempuan kan, Dek? Ya, kenapa nggak Yang kenapa nggak namanya cewek nabi itu? itu ya pasti laki-laki, Dek. Kalau perempuan namanya nabiah. Lah katanya si Yesus Yang namanya itu. raja, nah ini kan Yesus ini, Tuhan Yesus ini kan dia raja, imam, nabi. Mana ada raja itu perempuan? Kalau perempuan namanya ratu. Gimana sih lu? Coba di dalam Berarti iman lu ada nabi nggak nabi itu. perempuan? Saya Ya tanya. berarti nabi bukan Tuhan lah. Dia lo ini aja udah lebih dari satu. Ya Nabi, berarti banyak raja, Tuhannya itu. imam. Kenapa? Berarti banyak dong Tuhannya. Loh, saya aja perempuan, saya guru, saya pacar, saya anak, saya kekasih. Banyak dong saya. Satu. Itu kan gelar, Dekku. Ngerti gelar nggak sih, Dek? Lu juga di sekolah jadi siswa, di rumah emak lu jadi emak, sama teman-teman lu dulu jadi temen. Banyak dong luan. Botol. Kok lu goblok sih, Dek? SD di mana? Hah? Lu kagak ngerti. Terus kenapa Gelar-gelar. si Yesus itu Udah paham disalib? ya? Kenapa itu? Udah paham ya? Apa? Kenapa sih Yesus disalib? Ya karena dia mengatakan sebenarnya, menyatakan kebenaran apa? Bahwa dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Itu. Terus katanya kalau Yesus disalib itu menghapus dosa semua umatnya. Iya dong, karena kurban itu kan memang fungsinya untuk menghapus dosa. Buat yang masih hidup juga. Yang mati dan yang hidup. Ya berarti kenapa kalian yang mati aja sih, kan udah dihapusin tuh, daripada ada yang sengsara, tersakiti gitu. Ya lu aja belum percaya sama dia, makanya kita itu masih hidup untuk memberitakan kebenaran ini. Supaya Ya kan apa? lu udah Lu percaya. kagak nyembah berhala. Itu makanya kenapa ini kami ini nggak mati? Ya karena supaya kami menolong orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Itu fungsinya kami ini tetap hidup. Karena masih ada orang goblok yang nyembah-nyembah batu, ngumpulin uang, nabung, bahkan sampai ngutang buat nyium batu. Itu kenapa kami lakukan? Karena kami mengasihi kalian yang sukanya nyium batu, jedotin kepala untuk nyembah batu. Gitu loh. Kurang baik apa coba Tuhan kami? Misal aku nyembah Yesus, aku udah mati, mending daripada Coba Faslab, coba rukun Yamani. Nah ini, besok jangan sholat ya. Kalau nyium batu bisa menghapus dosa, besok jangan sholat ya. Faslab. Woi. Ada suara ya? Ade, cepat coba rukun Yamani menghapus dosa nih. Kalau cium batu bisa menghapus dosa, besok jangan sholat, jangan puasa ya, Dek ya. Nih, sabar, kita kasih. Nah, nih kan pertanyaan lu sama ini. Oke, ini ini perawinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, cium itu aja deh, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat. Nih, bisa ngapus dosa. Oh, nggak usah nyembah Allah lagi, cium aja nih. Mantep kan? Gimana, Dek? Ya, lu kata Allah lu, kata Nabi lu tuh. Ikutin dong Nabi lu. Ya, seperti di Al-Maidah 31. Coba bacakan Al-Maidah 31. Al-Maidah 31. Oke. Al-Maidah apa Al-Imran? Coba Al-Maidah dulu deh. Isinya apa? Coba baca dulu aja. Al-Maidah 31. Kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak itu, bukan? Oh, Ali Imran 31, sorry. Ya, Ali Imran. Ali Imran 31. Oh ya, betul. Nah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Kata Muhammad, cium batu, hapus dosa tuh. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku tuh Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Tuh ikutin dong Muhammad. Kata Muhammad apa? Cium batu deh, ngapus dosa.
Mantep ya. Iya udah Nggak usah deh ntar sholat. ya. Gitu dah. Iya kagak usah sholat. Kagak. Udah, ambulan tangkep ya. Dia ambulan. Tangkep yang dibawa ambulan siap. Siap. Nah, gitu. Ya udah, kenapa kalian hidup? Kalau udah diinin, ya udah, kita ngasih tahu lo kenapa kita masih hidup sampai sekarang, biar lo kagak berharap sama yang gitu linu-linu. Batu ngapus dosa kapan hari? Tahu gitu kan ini. Nah, jadi setelah cium batu hajar aswad, lu udah mati aja sekalian. Udah selesai dosanya nggak ada, kosong. Iya, udah. Kagak usah, besok-besok kagak usah sholat. Kumpulin aja duit-duit kalian tuh. Cium aja tuh. Terus mati. Iya. Dosanya hilang. Habis, bukan hilang, habis. Iya, sehabis-habisnya betul. Halo, shalom. Halo. Alhamdulillah. Ya, silakan MRCN. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Silakan. kok bisa sih hafal semua ayat tuh tetangga? Ya dihafalin aja. Ditanya kenapa? Ya dihafalin, Bang. Kalau kagak lu hafal ya kagak hafal. Kalau lu cuman main gundu ya kagak jadi hafal. Itu, Bang. Halus aja sih. Hebat. Enggak hebat, Bang. Yang hebat itu Tuhan Yesus, Bang. Amin. Iyalah, kita ini remah-remah rangginang. Benar sih. Ya, ada lagi yang mau ditanya, Bang? Sebenarnya mau nanya, cuma lupa mau nanya apa tadi Ya jadinya. udah, Ya, catat dulu ya, ya, biar ya, ya. ingat. Oke, Tuhan memberkati, Bang. Sebenarnya yang hafal itu si Paslap itu. Ahli hadis. Gue nggak hafal, cuman gue punya buku sakti. Gue catat Islam, kan? Gambarnya ini, isinya ini, lengkap, no. Memang gak ada otak lu yang kayak gitu. Awas lu gak bikin catatan video Romo ya, gue gaplok lu. Halo, Mbak Lampung. Halo, Halo, Islam Kristen, Pak. Islam. Ya, silakan Pak, mau bertanya apa, Pak? Di Kristen itu boleh cerai nggak? Kalau sudah cerai masih bisa nikah apa? Gimana? Boleh, Pak. Kalau karena zina itu boleh bercerai. Setelah bercerai, seharusnya dia itu hidup sendiri atau hidup salibat. Namun kalau dia itu tidak mampu, daripada dia jatuh ke dalam dosa, dia lebih baik menikah. 1 Korintus 7 ayat 9. Gitu. Kalau disarankan memang itu tidak menikah lagi. Gitu. Tetapi kalau dia dengan sendirinya tetapi jatuh ke dalam dosa, ya dia lebih baik menikah. Gitu. Tapi boleh ya nikah lagi? Boleh. Tapi dia harusnya disarankan itu hidup salibat, tidak menikah lagi. Namun kalau dia jatuh ke dalam dosa, ya lebih baik dia menikah. 1 Korintus 7 ayat 9 ya, Faslap ya? Buka ya, 1 Korintus. Gitu. Oh ini nih, betapa baiknya seandainya semua orang dapat hidup tanpa menikah seperti saya atau Rasul Paulus. Tetapi kita semua tidak sama. Kepada sebagian dari kita Allah memberikan karunia menjadi suami istri. Banyak sih. Ya itu dia, Pak. Jadi lebih baik memang harus seperti Rasul Paulus, tidak menikah. Ada lagi yang mau Oke ditanyakan, Kak, Pak? makasih. Ya, Sudah turunkan. sama-sama. Oke, di ayat 9 ya teman-teman. Ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Nah, coba tunjukin aja Faslap. Takutnya pada nggak percaya. Ini orang Kristen juga jarang ada yang baca soalnya. Ujung-ujungnya apa? Jadinya berzina kagak nikah, tapi berzina kan kurang ajar. Oke. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah itu. Jadi apakah dibolehkan bercerai? Boleh, tapi itu harus dengan tahapan yang sangat alot sekali ya. Disuruh bertarak dulu. Nah kalau sudah tidak menemui jalan, apaan sih?
Lu kalau sange jangan di room gua, gila. Banget gua. Ngapain lu sange di room gua? Sakit. Kak, lu naikin aja. Dia tuh tadi bilang, dia bilang Yesus jomblo. Kita kan punya dalil Allahnya jomblo. Naikin aja. Emang dia ngomong gitu? Diketikan di komen. Oh, Gua udah siapin nggak lihat gua nggak ngeliat komen. Ya, gue udah siapin dalil, Bang. Itu orang gila. Lu mau ngelawan orang gila? Ya udah, naik lagi orang gila. Iya, biarin. Naikin dulu. Namanya logika, padahal kagak ada otaknya. Kasian loh gue ngeliatnya. Orang-orang yang memang hidup dalam percabulan memang kayak gitu. Betul, Al-An'am 101 betul. Apa tuh? Dia kan di bawah kan ngetik kan, Yesus jomblo. Kan ada Al-An'am 101. Iya. Allah tidak beranak karena tidak punya bini. Yoi. Halo Kusyan. Assalamualaikum. Banyak orang-orang nggak jelas sih makin hari. Halo. Halo Bekicot. Halo, salam Kak Mbak, salam Mas Lah. Ya. Ya, shalom bro. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Nah, ini Kak, kalau di kita orang Kristen itu, kalau kita kan percaya tuh dengan surga kan, kita sudah ditebus dari dosa-dosa kan. Nanti kalau di surga itu kita masih kenal Kak? Enggak, Masih. Di dalam Lukas 16 kita saling mengenal. Sama seperti Lazarus mengenali orang kaya itu dan orang kaya itu mengenali Bapak Abraham. Oh. Iya, kita tuh setelah mati bukan lupa ingatan ya. Karena roh kita itu mengingat itu semua gitu loh. Jadi jangan dikira kita di sana tuh kayak orang goblok loh, blongo gitu. Enggak seperti itu. Kita masih mengingat. Okay. Ada lagi Bang yang ditanya? Jadi ada nih satu orang yang lupa. Jadi dia dipanggil Tuhan itu bisa dikatakan di usia muda lah. Saya nggak melayani cerita orang ya. Tanyakan aja pertanyaanmu. Saya nggak ini ya. Gimana ya bilangnya pas lapnya? Kak teman saya gini. Saya nggak kayak gitu. Ini room saya bukan room sesi psikolog gitu loh. Nggak enak gitu. Gue izin AFK 5 menit ya. Makan. Iya. Sambil makan aja, sambil dengerin. Halo Zul. Assalamualaikum. Halo Zul. Halo. Wah, kagak ada suaranya. Pak Prop kemana sih Pak Prop? Halo Zul. Oke. Naik nggak jelas, turun aja ya. Terus taman itu yang mana yang goib? Taman apa? Kagak ngerti gue. Oke, kita naikkan yang lain ya. Halo, inisial. Turun. Oke, kita naikin lagi yang lain ya. Taman Lawang, Kak. Taman Lawang kenapa itu? Apa itu? Ini kagak ada yang jelas yang naik. Kita naikin lagi yang lain. Prop lagi Jumatan. Belum Jumatan. Di sini tuh masih jam 9 pagi. Halo. Halo, shalom. Shalom. Masih. Islam Kristen, Bang. Iya Kak. Islam atau Kristen? Kristen Kak, puji Tuhan. Ada yang mau ditanya? Silakan Pak. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Oh, sorry Kak, ini aku baru ngeliat tadi. Ini mengenai apa ya? Oke, di bawah dulu ya. Ini tuh room tanya jawab Bang. Jadi bukan room silaturahim juga gitu. Oke, di bawah dulu ya, dilihat dulu aja. Agak berisik ya, sorry ya teman-teman yang di bawah ya, diturunkan. Halo.
Teguh Ono. Halo. Halo. Oke, kita naikin yang lain. Boleh naik Kak, boleh. Kirim permintaan aja, Avan. I found the love for me. Bengkel mobil. Iya. Nggak jelas. Kirim permintaan aja, Avan. Cek ada suaranya. Gitu. Saya tidak menghina orang-orang Islam itu sendiri, saudara-saudara saya. Saya nggak mau menghina, Bang. Artinya mereka mungkin belum memahami ilmu agama yang benar. Tapi dari mana mereka bisa memahami ilmu agama yang benar jika di ruang lingkupnya kebanyakan hal seperti itu. Jika kami datang ke sana, kami disebut Wahabi. Gitu, Bang. Andai kata mereka tahu kasih sayang kami terhadap saudara-saudara kami untuk membenahi itu menjadikan umat Islam mungkin bisa. Iya, Bang. Umat Islam itu mungkin bisa menggambarkan kepada non-muslim yang lainnya bahwa seperti ini loh Islam yang ada sesuai dalil, yang sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, seperti itu, Bang. Ya, kira-kira sedikit yang saya tahu gitu, Bang. Oke, thank you for nothing. Salafiyah. Ya, thank you for nothing ya. Saya mau tunjukkan, saya mau bantah dulu sebentar ya. Kamu bilang nggak di Indonesia. Nih, saya itu udah sering banget. Kamu kan, aduh, berapa waktu lalu saya ke Turki? Berapa waktu lalu saya ke Turki? Iya. Beberapa waktu lalu ke Turki. Ini kebetulan juga, ya sebentar ya. Beberapa waktu lalu saya ke Turki dan Bro masih mau ngomong nggak kira-kira? Ya, lanjut bang. Saya dikit bang. Ayo lanjut. Saya mau nunjukkan video buat kamu. Nih. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ini bukan Indonesia ini Turki ini. Lihat nih bahasanya nih. Kamu mau tahu nggak ini pakai dalil apa? Bisa bahasa Arab kan ya? Iya, Bang. Apa, Bang? Apa punya dalilnya? Ini baca ini. Ini dalil yang dijadikan hujah oleh orang yang kata kamu cuma ada di Indonesia. Di Turki mereka juga pakai dalil ini. Di Turki mereka pakai dalil ini. Jadi ini untuk membantah kamu, anggapan kamu bahwa hanya terjadi di Indonesia, enggak. Ini seperti virus cancer menyebar. Ya, spreading gitu. Lihat di sini, ana nurullah wa kullu syai'in min nur. Artinya apa? Ini kan karena bahasa Turki nih ya. Ini bahasa Turki. Kalau kita translation ke bahasa Inggris, lihat. Kamu orang Islam, baik Indonesia, Turki, atau bahkan belahan dunia manapun ya, bro, saya koreksi nggak cuma Indonesia. Di belahan dunia manapun meyakini bahwa Muhammad tadi dijadikan sebagai penyebab Allah menciptakan segala sesuatu. Nih, I am the light of Allah and all things are from my light. Ini yang ngomong bukan Allah. Baca, our prophet said. Nabi kami berkata, Muhammad berkata, akulah cahaya dari Allah dan segala sesuatu and all things are from my light. Kamu mau tahu nggak ini ajaran dari mana? Kamu mau nanya dalil? Ini dalilnya ada di sini, Yohanes 1. Nih, itu kan I am the light of Allah. Nih, Yesus itu apa di dalam Injil Yohanes? Kita lihat dalam Injil Yohanes nih. Segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Di dalam dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ini dapat dari mana nih dalil kayak ini kalau bukan dari Kristen? Nih, dan ini sekali lagi bukan hanya di Indonesia. Ini di Turki. Ini kalau kita buka belahan dunia manapun yang ada orang Sunni, mereka merayakan Maulid tapi versi mereka masing-masing. Kalau di Indonesia kan versinya bisa kelihatan ada tenda gitu ya. Lu nggak bisa pukul rata. Di luar negeri mana kenal tenda, mereka mah masih ada etika gitu kan. Berbeda, tapi dalam perayaan Maulid intinya di setiap belahan dunia manapun yang ada orang-orang Sunni itu pasti ada, bahkan Syiah gitu. Karena untuk perkara masalah Maulid dalam hal ini Syiah dan Sunni itu gitu untuk perkara ini ya. Tapi mungkin versinya once again sekali lagi beda gitu kan. Mereka lebih mempoinnya ada perbedaan lah di beberapa bagian gitu. Cuman dalam sejarah sesuai dengan yang kamu punya
keyakinan bahwa kamu menerima Ustadz Khalid itu, ya Ustadz Khalid kan pernah menjelaskan bahwa Maulid itu dari Syiah Fatimiyah. Oke, membahas jawaban kamu sekarang. Satu, kamu bilang bahwa kita tadi saya nanya ya, penyempurna, ketika saya bawa dalil bahwa di dalam Qur'anmu Allahmu itu bilang di dalam surah Al-Maidah ayat 3 bahwa pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu gitu kan. Kemudian sehingga ada dalilnya innatina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Yang saya tidak nangkep adalah kenapa kamu tiba-tiba lari ke masalah toleransi, kedatangan Paus Fransiskus, etc. bla bla bla. Itu nggak menjawab sama sekali poin inti dari pertanyaan saya untuk membuktikan klaim penyempurna. Jadi nanti hilang, miss point gitu. Padahal pertanyaan saya sangat menusuk loh. Saya nanya begini, saya ulangi untuk terakhir kalinya ya. Saya sering nanya hal ini, tapi saya nanya untuk terakhir kalinya. Kalau tidak bisa jawab juga ya sudah, kita anggap bahwa mereka memang tidak bisa menjawab. Ketika di dalam Al-Quran Allah kalian berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Islam telah disempurnakan pada hari ini pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Kemudian di ayat yang lain, di surah yang lain, bahwa Allah telah mengatakan innatina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Itu kan bukti bahwa Allah nih pede gitu kan, percaya diri bahwa ya udah Islam udah sempurna gitu kan, manusia itu pasti akan selamat melalui Islam karena Islam satu-satunya agama yang sempurna. Oke. Itu poinnya. Tapi di poin yang lain, nabimu itu dalam suatu hadis yang sahih ya, dan ini juga diterima oleh semua. Saya bilang semua, hanya beberapa segelintir orang Islam yang awam aja, yang denial aja ya, yang masih menolak, menyangkal gitu kan, bahwa fakta bahwa Nabi itu pernah bersabda dalam suatu hadis ya yang sahih, dikatakan ketika Nabi membawa narasi orang Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 71 dan 72 golongan, Nabi juga mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Nah oke, ada beberapa jawaban yang saya terima sepanjang saya melakukan diskusi dengan membawa dalil. Mereka bilang, oh 73 golongan itu bukan dalam golongan-golongan Islam yang sekarang, Joseph. Ada yang denial, ya, ada yang lari dari tentang 73 golongan, ada yang menerima bahwa memang fakta Islam terpecah menjadi 73 golongan dengan adanya Sunni, adanya Syiah, adanya Salafi yang sering dituduh Wahabi, ada Mujassimah, kalau masih ada Mu'tazilah, kemudian ada banyaklah golongan-golongan Khawarij dan seterusnya. Nah, yang saya pertanyakan ketika berbicara mengenai ajaran, kan kamu tadi juga sempat bilang bahwa sebagian besar ulama itu memberikan, kalau kita sebutnya sebagai obat penenang ya. Kalau orang ini ya, orang lagi sakit diberikan obat penenang. Nah, ulama ilmu itu memberikan obat penenang bahwa di dalam Islam perbedaan adalah rahmat, yang sempat tadi kamu juga singgung dan kita dengarkan seksama. Dan kamu nilai itu adalah aneh. Ikhtilaf itu kan katanya rahmat, tapi itu aneh loh. Kenapa aneh? Nah ini, itu juga menjadi beban bobot pertanyaan saya. Ketika Islam diklaim sebagai penyempurna, kenapa masih ada ikhtilaf perbedaan? Once again, yang dikatakan sempurna adalah tidak adanya permasalahan yang kemudian dijadikan persoalan di kemudian hari. Bagi saya, ketika Islam diklaim sebagai ajaran sempurna, harusnya nabimu juga tidak perlu repot-repot memikirkan keadaan umatnya di kemudian hari. Dalam artian begini, ketika nabimu juga bersabda dalam suatu hadis, ku tinggalkan dua perkara, di mana dia berbicara mengenai Al-Quran dan Sunnah, bukan? Nah, ketika nabimu berbicara seperti ini saja, harusnya sudah menjamin kepastian. Oh, nggak usah khawatir, nothing to be worried, ya, nggak usah khawatir ya, gitu. Nah, tapi permasalahannya, seiring perkembangan zaman, apa yang terjadi dalam internal Islam adalah banyak umat-umat yang bingung tentang akidah dan tentang ajaran Islam mereka, termasuk dari pengalaman pribadi kamu. Itu sudah menjadi bukti loh, bahwa Islam tidak sebenar-benar dan seutuh-utuhnya sempurna secara ajaran akidah dari sisi manapun, dari secara usuluddin dan dari secara furu' gitu. Sehingga peran ulama sebenarnya yang kamu bilang ulama tersebut bisa salah dan seterusnya, ini juga yang menjadi persoalan saya. Di hadis yang juga nabimu pernah bersabda beribuan tahun yang lalu, nabimu itu bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Sekarang pertanyaan saya, kalau ternyata di kemudian hari umat Islam semua meragukan peran ulama, entah itu yang disebut dengan Habib, entah itu yang disebut dengan Kiai, Syekh, ulama itu kan alim ulama, orang yang berilmu gitu kan, orang yang mempunyai keilmuan secara agama, secara religinya dalam sudut pandang Islam. Sekarang kalau nabimu sudah berpendapat mengenai otoritas, Allah berpendapat mengenai otoritas,
kenapa otoritas tersebut seolah-olah orang Islam itu ragukan, sehingga banyak seperti contoh kamu, ya, nggak cuma segelintir orang, banyak orang, Uniriva dan seterusnya, mereka berani mengatakan ulama bisa sesat. Padahal once again dalam suatu hadis nabimu bersabda, al ulama warasatul anbiya. Kalau memang berbicara mengenai tapi kan nggak semua ulama Joseph, hanya ulama-ulama tertentu, oke, tapi mana dalilnya? Nabimu tidak memberikan kriteria dalam artian sekalipun yang memegang sunnah dan Al-Quran, nanti balik lagi seperti dari tadi kamu poinkan, harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi permasalahannya bro, orang seperti Syed Abdul Siraj yang kamu tolak, Abdul Somad, Adi Hidayat, mereka mengklaim semua itu ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana mungkin sumbernya sama, otoritasnya ada, diberikan nabimu dan Tuhanmu, tapi kenapa di antara ulama, di antara umatnya itu masih belentang-belentong, masih ada perbedaan? Apa yang menjadi kekurangan gitu, sehingga kesempurnaan ini tidak pernah terakomplis secara utuh, tidak pernah secara benar-benar tercapai, dibuktikan oleh orang Islam di belahan dunia manapun bahwa mereka beneran sempurna. Karena saya tanyakan juga ke teman-teman saya mu'alaf, saya nggak permasalahkan. Saya bilang, oke, gue menghargai sama kayak lu menghargai gue menjadi orang murtad. Tapi yang gue tanya, lu mu'alaf jadi Islam apa? Mereka bilang, saya nggak tahu. Gue bilang, iris kuping gue, lu di tengah-tengah perjalanan harus tanya, lu Islam apa, Sunni, Salafi, atau yang disebut Wahabi. Nanti lu lihat ajarannya di tengah-tengah itu seperti apa. Puji Tuhan, beberapa dari antara mereka curhat, nyesel. Tapi ya, once again, gue nggak mau ikut campur. Lu mau balik lagi terserah, mau tetap di situ juga terserah, gitu. Nah sekarang silahkan dijawab, karena saya dari tadi kalau kamu merasa saya nggak mendengarkan, saya mencatat ini di bagian belakang Alkitab dengan pensil jawaban kamu dan tidak menjawab sama. Siap. Oke bang, saya jawab karena abang penjelasannya cukup panjang. Yang pertanyaan pertama saya jadi lupa karena saya nggak mencatat. Ya jadi yang terakhir ini saya mau bahas dulu mengenai ulama itu adalah. Saya turunin. Mohon maaf, nggak langsung, nggak pakai lama. Ketika kamu sudah jujur, saya apresiasi. Tapi ketika kamu bilang saya tidak mencatat, saya turunin. Kamu penjelasan dari tadi saja, walaupun tidak nyambung aja, saya catat loh, saya hargai. Bentuk bahwa saya menghargai. Nih, saya catat nih. Kelihatan nggak kira-kira? Saya catat. Makanya dari tadi jawaban dia, saya ulang. Ketika dia jawab ini, saya mention. Ketika dia jawab ini, saya mention. Setidaknya ada 6 poin yang saya catat dari jawaban dia. Itu bukti bahwa kita menghargai ketika ada orang menjelaskan, sepanjang apapun penjelasannya. Dan catat, sepanjang apapun yang saya jelaskan, saya menggunakan dalil. Dari tadi dia pakai dalil nggak kira-kira teman-teman? Silakan nilai antara saya sama dia ketika menjelaskan, ketika kita meng-explain. Bahkan sebenarnya tadi saya bukan penjelasan, tapi pertanyaan. Pertanyaan saya based on dalil, ya. Jadi saya nanya itu nggak cuma narasi premis yang dibuat-buat oleh asumsi pribadi saya mengenai Islam. Itu bukti bahwa saya sebenarnya masih punya hati dengan kalian punya iman, pakai dalil. Ya, saya bisa seperti pemikiran polemik-polemik Islam. Yesus netek, Yesus begini, ya kan? Cuman berdasarkan pribadi kalian. Wah, gua keren nih menghujat Yesus. Nih, dalil dari tadi 3 kali putaran sama Aji. Dijawab nggak dari tadi mengenai kesempurnaan dalam Islam? Dari mulai bahas Nur Muhammad, dari mulai Maulid, dalilnya dibantah nggak? Nggak. Pengalaman pribadi, asumsi, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya tidak mau berlama-lama gitu. Kalau saya dibilang penakut, siapa aja kamu boleh gantikan, kamu tunjukkan. Nah, kita sebelum ke siapa aja, kita sapa dulu. Salve Bro Johan, salve Om Don. Coach Alis kenapa turun? Salve yang baru bergabung. Shalom, the first son. Saya naikkan 3 orang selain Johan dan Om Don ya. Salve, sorry bentar. Salam. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya tetap urutan ya. Abis the first son baru Pak Mulyadi, abis Pak Mulyadi baru siapa aja. Jadi tetap sesuai dengan urutan sekalipun saya naikkan 3 orang sekaligus teman-teman ya. Jadi saksi ya. Tadi the first son duluan. Silakan the first son. Apa yang mau disampaikan silakan. Salve bro. Salam bang. Salam. Saya dari Protestan bang. Oke. Ini bang boleh nanya nggak bang soal iman abang yang lama gitu? Boleh nggak bang? Saya coba jawab semampu saya. Ya siap. Ini kan aku mau tahu aja gitu kan, ada katanya Muhammad itu kan bermujizat gitu bang. Terus ada yang bilang katanya
membelah bulan itu gimana maksudnya, ceritanya gimana, terus ada dalilnya diambil dari mana gitu bang. Gue mau tanya itu aja bang. Oke, good question. Karena saya juga sudah ingin tahu aja bang. Oke, good question. Saya sudah sering bilang, sekalipun saya mantan Islam, saya nggak bakalan mau jawab langsung karena selama masih ada orang Islam di muka bumi ini, nggak usah di muka bumi deh, di live TikTok gue, 1 orang aja gitu, gue bakal naikin. Jadi silakan yang masih Islam, silakan merasa masih Islam ya. Nih, gue sindir. Yang merasa Islam, masih Islam, silakan jawab. Pertanyaan di first one. Itu pertanyaan jelas. Di mana dalil Muhammad membelah bulan dan apakah itu bisa disebut sebagai mujizat? Go on, silakan. Halo, Mulyadi, siapa aja mau jadi pagan di sini, mau jadi berhala? Gue balikin ke tempat asal lu ya, di Mekah. Saya sudah sindir loh. Saya jelas sekali bilang, saya sindir. Yang merasa masih Islam, silahkan jawab. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Lempar ke Yaman bro. Hei, siapa aja tadi lu bersuara? Siapa aja mau jawab nggak nih? Lu kan Islam, mau jawab nggak? Siapa aja mau jawab? Siapa aja mau jawab? Siapa aja mau jawab nggak? Oi, tadi kamu naik loh. Tadi kamu bersuara loh. Boleh diulang bang pertanyaannya? Oke. Ketika Nabi Muhammad diyakini punya mujizat yang dinamakan dengan membelah bulan, peristiwa tersebut apakah ada dalilnya? Silakan. Oh, kurang keras ya, pakai speaker ya. Nih, pakai speaker nih ya. Aku pinjam dulu toa masjid ya. Aku pinjam toa masjid ya teman-teman ya. Kurang keras kali, bukan diulang. Jangan gengsi, bro. Kurang keras, bro. Pinjam speaker masjid nih. Ketika ada peristiwa belah bulan yang dilakukan oleh Muhammad yang mengaku sebagai nabi, itu ada dalilnya enggak? Silakan dijawab. Malah turun orang gila nih Islam. Malah turun dia. Nah, lu rasain tuh. Telinga lu deket toa segede gaban. Ya. Gak ada yang jawab the first one gimana nih? Kita tampung dulu ya. Pak Mulyadi, silakan Pak Mulyadi. Shalom, selamat malam. Ya. Pertanyaan mengenai belah bulan itu bang, itu untuk kalau pengetahuan tentang itu, kalau Islam yang masih awam itu belum tahu bang. Yang orang awam itu yang harus diketahui, yang harus wajib diketahui kan tentang rukun iman, rukun Islam, caranya sholat, sedekah. Kalau itu udah diwajibkan bang, itu untuk kiai-kiai tertentu yang lebih paham itu bang. Kalau sekelas saya, sekelas belum tentu tahu karena itu tingkat tinggi bang gitu. Oke, terima kasih untuk tidak apa-apa. Ya, gitu the first one ya. Itu kira-kira jawabannya yang sungguh sangat amat tidak menjawab. Terima kasih ya Pak Mulyadi. Bang Deverson ya, terima kekecewaan itu ya, saya tahu, saya merasakan juga karena saya juga barusan masih merasakan. Dan langsung kontak Abdul Somad bang kalau pertanyaan kayak gitu bang. Oh iya, kiai kira menghujat lagi bang. Iya, mau tanya kemana lagi nggak tahu lagi bang. Gitu. Iya, karena itu tidak diwajibkan di Islam untuk tahu itu. Yang diwajibkan itu caranya sholat, sedekah, puasa, haji, terus caranya najis apa gitu yang diwajibkan. Kalau untuk berarti nggak ada mujizat ya bang?
kayak gitu ndak wajib bang, ndak wajib tahu lah gitu. Oh bentar, saya coba naikkan yang lebih ini lagi Pak Mulyadi, bentar ya. Tadi ada yang minta naik. Coba. Ya, mari. Perasaan itu cuma kisah, bukan ilmu kayak makrifat yang harus dipahami ulama atau para guru-guru petinggi. Itu cuma kisah loh padahal. Nih, saya naikkan beberapa Islam ya. Nih ada beberapa Islam ya. Nih ada Cupu. Oh iya, Cupu, silakan. Selamat malam, mau bantu jawab? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi? Aku gak dengar ini. Aduh gimana ya? Oke, saya ulang ya Pak ya. Oke. Ketika ada peristiwa belah bulan, Nabi Muhammad itu kan belah bulan, dalilnya ada di mana Pak? Minta dalil ya? Iya. Aduh, ini saya di luar Pak Yosef ini, gimana ini? Beliau di rumah ini. Oh ya udah, tunggu aja. Sekarang di Bapak jam berapa sih Pak? Jam berapa sih sekarang? Aku di Kalimantan ini soalnya. Di Kalimantan sekarang jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 9. Jam 9-an ya, jam 10-an. Ya. Oke. Kalimantan jam 10. Jam 10. Mau jam 11. Jam 10 mau jam 11 tuh. Nah, Bapak, ya nggak apa-apa. Tunggu 2-3 jam lagi Bapak. Nanti akan ada yang turun di atas langit. Nanti Bapak tanyakan langsung ya. Silakan. Ya nanti kalau sudah ada jawabannya nanti naik lagi request. Besok tapi ya saya nggak live di sepertiga malam. Karena ada acara yang lebih penting Pak. Ada yang turun. Saya nggak mau mengganggu ya. Saya nggak mau menjadi ini. Menggantikan itu ya peran. Ya silakan di kopi mau jawab gak pertanyaannya? Kalau saya mengajukan pertanyaan boleh Pak? Ini belum selesai Pak Mulyadi, ini diselesaikan dulu. Di sini ya, sabar. Silakan di kopi. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Silakan. Nah, pertanyaan tadi di mana dalil baginda Rasulullah SAW itu membelah bulan? Nah, di sini saya izin jawab. Sebenarnya dari pernyataan Pak Mulyadi bahwa hal-hal seperti ini cuma ulama-ulama saja yang boleh tahu, itu sebenarnya tidak, Pak. Tidak, Bang. Sebenarnya ini kalau kita search di internet atau di Google, itu langsung muncul dalilnya. Nah, saya bacakan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, artinya sesungguhnya Allah ahli maka pernah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah 2 hingga Gunung Hira. Dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada satu ayat, yaitu pada surah Al-Qamar ayat 1 yang terjemahannya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan dilanjutkan, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Itu saja jawaban dari saya. Sekian. Oh, ternyata bukan ilmu yang nggak bisa diakses Pak. Bilang aja bapaknya males, nggak tahu. Ada tuh jawabannya. Iya Bang, memang gitu Bang. Itu apa? Males belajar itu Bang. Bang penting ya, bisa. Kalau males belajar jangan salahin ulama, nggak boleh. Nanti diomelin sama orang Islam lain loh. Karena bro, Albert, Joseph. Kenapa apalagi udah? Itu tadi udah dijawab tuh, betul tuh. Tadi saya mau sampaikan. Apa? Tentang di mana dalilnya Nabi Muhammad. Bukan saya yang nanya. Oh, bukan Anda yang nanya. Iya. Kalau boleh kita bisa bertanya nggak? Oh ya, kira-kira sudah selesai belum diskusinya? Dan apakah kamu punya adab? Kira-kira ketika berbicara di depan orang banyak dan masuk room orang lain, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Loh, ketika tadi saya memberikan menyapa Anda, bro, boleh saya bertanya? Oh, bro doang gitu ya? Nggak ada selamat malam gitu ya? Selamat malam. Joseph. Terus emang nggak tahu ya kalau misalkan kamu sering buka komal juga memangnya nggak ada urutan gitu ya? Jadi ketahuan dong sering buka komal tapi nggak tertib. Masih ada berapa orang nih bro? Oh, sabar. Saya kira enggak. Maksudnya begini, Anda kan buka room. Anda ini mau berdiskusi, ya kan? Betul.
Saya buka room, saya punya peraturan dan peraturan saya jelas. Sekalipun saya naikkan 4 orang tersekaligus, saya juga mempersilahkan mereka untuk berbicara, tetapi sesuai dengan urutan ketika mereka naik. Karena kamu yang paling terakhir naik, berarti kamu paling terakhir. Terima itu. Oke, saya paling terakhir ya. Tapi saya paling terakhir kan? Saya paling terakhir. Setelah urutan saya tantang Anda berdiskusi. Pakai timer, berani? Ya silakan, tentang apa? Terserah, suka-suka Anda. Mau pakai timer, Anda kasih judulnya, terserah. Ya udah, Ya sesuai kan? dengan konsep berarti saya, konsep ketuhanan. Oh, baik. Ya silakan. Nanti saya tunggukan urutan saya. Karena kita sudah terlanjur, kita tanya background dulu. Kamu dari Islam kan? Iya, saya dari Islam. Akidah Udah, kamu apa? lanjutkan dulu. Nanti urutan. Akidah kamu saya apa? baru, Islam nanti akidahnya apa? Silakan. Akidahnya apa? Ya akidahnya Islam. Kenapa? Oh, akidahnya Islam. Diam, saya mau tanya sama yang lain. The Copy, kamu ketika saya tanya Islam, kamu kan Islam The Copy. Akidah kamu apa? The Copy. Manhaj kamu apa? The Copy. Tahu nggak? Giliran sama orang manhaj, dia ini takut debat sama saya, nyari-nyari. Nggak takut, diam. Saya lagi nanya sama yang lain karena kamu nggak tahu. Kamu jawab akidah Islam. Diam. Kalau kamu tahu diskusi, kamu tertib. Kalau kamu tahu diskusi, kamu tertib. Saya lagi ngobrol sama The Copy. Diskusi sama saya, kamu ngobrol sama orang lain. Akidah itu apa? The Copy. Tahu nggak manhaj atau akidah itu apa? Oke. The Copy nggak tahu ya, nggak kedengeran bro suara kamu. Saya nggak tahu apakah mic kamu rusak atau gimana. Brother, dia nggak berani diskusi sama saya ya. Saya sudah naik ke room dia. Silakan The Copy. Akidah itu apa bro? The Copy. Nggak tahu ya kamu ya. Oke, Pak Mulyadi, akidah itu apa? Pak Mulyadi, akidah itu apa dalam Islam? Akidah itu Islam, keyakinan. Dikasih tahu dari Itu tadi. apa manhaj yang disebut dengan akidah atau manhaj, di mana ulama ada yang membedakan, ada yang menyamakan akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj itu apa? Akidah itu, kamu kan nanya akidah itu apa? Akidah dan itu manhaj Islam. itu apa? Akidah atau manhaj, akidah atau dan manhaj itu apa? Kamu kenapa ganti dari akidah ke manhaj? Nggak bisa bedain akidah dengan manhaj. Tadi akidah atau manhaj dan saya kasih penjelasan. Kamu nggak bisa tertib ya? Kamu nanya Kamu akidah turun sama aja. saya jawab. Turun Saya aja. jawab tentang Kamu turun aja. Kamu nggak tertib, ya? Kamu nggak tertib. Ini yang nggak guna di sini, turunin deh. The Copy, lu masih berguna nggak? Kamu ngomong nggak ada suaranya. Kamu buka-buka mic. Nah, dari tadi. Akidah kamu dalam Islam apa? Manhaj kamu? Sunni. Nah, mana? Apologet muda. Naik lagi. Lu dengar nggak tadi jawab apa akidahnya apa? Sunni. Bahlul ente, orang Islam mau bertakiyah di sini. Lu gue tunjukin kitab-kitab yang ada judulnya akidah. Itu akidah itu bermacam-macam. Gak cuman Islam, takiyah lo. Ya. Oke, saya tertib dulu nih The Copy, nanti bakalan nanya. The first one sudah tidak ada lagi yang ditanya ya. Saya ganti dulu ya bro ya. The first one tadi jawabannya sudah ada. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Nanti kita uji sebenarnya masalah belah bulan, tapi nggak apa-apa. Si The Copy ini nanya dulu. Nggak tahu saya apologet muda masih ada. Nah, ini naik lagi. Nah, The Copy kamu nanti dulu, berarti apologet muda dulu. Kamu dengar nggak? The Copy itu tadi bilang akidahnya Sunni. Dengarkan, kamu nanya kepada saya, akidah itu apa? Saya jawab kepercayaan. Ya kan? Akidah kamu langsung jawab Islam. Padahal saya jawab Islam. Islam itu termasuk daripada kepercayaan. Itu satu. Kedua, kecuali kalau Anda bertanya kepada saya manhaj, ya mana saya Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi saya sudah bilang loh, akidah atau manhaj atau akidah dan manhaj. Ada ulama yang menyamakan akidah dan manhaj. Ada ulama yang membedakan akidah dan manhaj. Paham baik, saya hargai Anda. Baik, saya hargai Anda. Kalau kamu hargai saya, dari tadi kamu nggak usah muter-muter, langsung aja jawab. Oke, baik. Dengarkan, izinkan saya berikan waktu. Kamu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, baik, berikan saya waktu sedikit. Oke, sekarang kamu berani nggak debat sama saya pakai timer? Dah, gak usah menye-menye kita. Betul, nggak usah menye-menye, tapi kita harus tahu backgroundnya. Saya akan menjelaskan konsep ketuhanan sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Dengerin.
Kalau kamu nggak mau menye-menye, saya kasih ketegasan sama kamu. Orang kalau debat itu harus tahu latar belakang masing-masing. Sekarang saya tanya sama Anda tahu? Turun aja, nggak ngerti kamu. Saya kasih kesempatan terakhir ya. Saya pengen tahu latar belakang nih. Gini ya Islam. Saya tuh sering debat juga sama yang Kristen loh. Anda harus tahu. Saya sering debat sama yang Kristen. Betul nggak Om Don? Sering. Sama yang Kristen saya juga nanya. Kamu Kristen mana? Gereja mana? Orang kalau debat, baik akademis maupun non akademis, baik dari debat resmi maupun debat tidak resmi, harus tahu latar belakang. Oh, debat resmi. Anda debat mahasiswa, Anda harus tahu. Oh, dia univ mana nih? Latar belakangnya supaya apa? Oh, saya tahu latar belakang pemikirannya tuh apa, konsep pemikirannya itu strategi. Ini win-win solution. Anda tahu saya orang Katolik, pasti Anda akan menyerang konsep ketuhanan dalam gereja Katolik. Paham nggak? Anda orang Islam, oke, latar belakangnya akidah atau manhaj, akidah dan manhaj Anda apa? Gitu saja kok pakai framing-framing menyak-menyek. Itu baru prolog loh. Gak usah framing macem-macem. Berani nggak diskusi sama saya pakai temer? Tentu temanya tadi sudah sepakat, ketuhanan saya sepakat. Lanjut. Saya tahu Anda Katolik. Udah. Sekarang kamu mau minta temer berapa menit? Saya kasih waktu Anda duluan, terserah, ya kan? Kita diskusi santai. Oke, saya debat sama Anda tentang konsep ketuhanan. Saya orang Katolik, Anda orang Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ya? Iya, silakan. Oke, berapa menit? Ya, terserah. Di sini bisa kan bikin countdown-nya? Pakai timer ya. Saya diam dulu. Oke, 3 menit. Silakan, waktu dimulai dari Anda. Atau Johan bisa bikin timer. Siapa yang bikin? Iya kan, saya kasih kesempatan kepada Anda. Tunjukkan konsep ketuhanan dalam Katolik. Saya pengen dengar. Silakan. 3 menit kan? Silakan. Pembicara pertama itu dari kamu loh, harusnya. Dari mana pembicara pertama dari tuan rumah? Pembicara itu dari kamu loh. Pembicara pertama. Pernah debat gak sih? Johan kan bisa timer nggak Johan? Silakan kasih timer. Wait, saya ambil laptop. Oh ya, bentar. Berarti dia ambil laptop dulu, bentar. Kita tunggu. Iya, dia nanti on cam, mau atau enggak terserah dia lah. Nanti penilaian kembali ke masing-masing. Mereka yang tahu untuk on cam ya silahkan on cam. Ya enggak? Sabar ya, ingin nyalain. Oke, nggak apa-apa bro. Thank you ya. Maaf direpotin. Iya. Kamu mau on cam nggak nanti? Sambil kumpul data aja kalian. Iya, on cam. Oh ya. Nih bro, apologet muda bakalan on cam nggak? Tuh ditanyain. Loh, saya kan pakai data, brother. Iya, bakalan on cam nggak maksudnya? Nggak on cam. Nggak on cam? Iya. Nunjukin datanya gimana? Loh, brother, kalau saya berbicara, maka saya menguasai data itu, brother. Tidak mungkin saya mempermalukan. Nggak jadi. Gue balik kamera tuh gue lagi mau ngambil buku loh. Gue baru kayak gini tadi. Kan gue nanya, mau brother mau on cam? Gue lagi kayak gini nih posisinya beneran. Gue tadi kan balik kamera gue pakai gini, mau bangun gitu kan. Bangun. Pas dia bilang, oh enggak, percaya aja sama omongan saya gitu. Dia lari mau ke sini, percaya saya akan ngomongin. Ya Allahu Rabbi, Tuhan Yesus baik. Dah, dia terserah lo mau framing buat saya saja mau open. Iya. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.